Review Daihatsu Sigra tipe R automatic, pemakaian 1 bulan lebih. Bagaimana reviewnya? Ini ada saudara kembarnya, dia Toyota. Seperti ini logo depannya, untuk dua-duanya LCGC, makanya logonya bukan Daihatsu di bagian depan. Di sini juga bukan Toyota, dia Calya, ini Sigra. Kalian suka yang mana? Bisa tulis kolom komentar untuk dua model ini. Bagian fascia depannya, untuk bagian grill depannya yang paling ketara berbeda, tapi untuk lampunya sama. Dan untuk Sigra, dia ada sedikit sportnya dengan kaca spion, dia warnanya hitam. Di sini dia juga tool tone di bagian velgnya. Sudah dapat talang air, kaca film juga udah dapat. Untuk bagian belakangnya, ya bagian belakang seperti ini, mirip juga, dia juga chrome-nya juga warna agak hitam. Bagian belakangnya paling mirip sebetulnya, tinggal logonya ya Calya, Sigra, Daihatsu. Bagian atasnya juga shark fin, tidak ada high mount stop lamp, tapi ini sudah ada rear wiper dengan airnya, jadi cukup oke. Lampunya sederhana, jadi lampu remnya hanya satu, lampu sen dan lampu mundur semuanya bohlam. Di sini juga ada bagian sensor-sensornya, sensor mundur cukup berguna. Di sini juga ada yang untuk kamera belakang. Kita coba cek dulu bagian belakangnya. Oh, ini dia untuk bagian kuncinya nih. Lock, unlock, kita unlock. Ada bunyinya seperti itu. Ya, keunggulan dari Daihatsu, dia selalu mendapatkan banyak gimmick seperti ini. Dia ada card trunk cargonya, lumayan. Di bagian belakangnya ini, bagasinya bukannya cukup lebar, jadi cukup oke untuk bawa barang. Dia 7-seater, di sini bisa dilipat, bukan rata lantai ya, karena memang bukanya sampai ke bawah. Jadi ya itu akal-akalan orang lah bilangnya rata lantai, tapi ya untuk rata lantai pasti bukanya lebih tinggi, tapi jadi agak sulit mau masuk barang. Plus minus tinggal pilih seperti apa. Kalau seperti ini yang bukan sampai bawah, tidak ada laci lagi, karena ya balik lagi lacinya tuh sebetulnya di sini, bukannya juga di atas, jadi bisa taruh jadi laci. Tapi saya lebih prefer seperti ini, jadi bisa angkat barang dari bawah ke atas lebih mudah. Untuk bagian belakang, untuk di Sigra sepertinya ini tidak ada bagian seat belt belakangnya, ini kosong. Tapi lengkap dengan cup holder kiri kanan. Liningnya di sini bagian atasnya hitam, pinggirannya pun plastiknya hitam, full hitam. Dashboardnya pun juga sekarang hampir hitam, kecuali bagian tengahnya masih ada silver dikit. Saya suka, ya, karena tidak mudah kotor. Di bagian duduk belakang seperti ini. Jadi kalau teman-teman cek, plastik semua, pastinya plastik semua. Apa maksud plastik semua? Ya bukan berarti jelek, tapi durable seperti ini. Bukan plastik yang lembek, jadi ditekan pun masih aman, tidak goyang-goyang. Di bagian bawahnya sayang tidak ada penyimpanan. Untuk duduk, jadi saya 180. Seperti ini, duduk di posisi duduk saya juga 180. Ini sih surprisingly lega. Jaraknya seperti ini oke. Untuk sudut kakinya ya masih oke, menopang. Dan untuk joknya panjang. Yang belakang lebih panjang dibandingkan yang depan. Menarik. Untuk duduk belakang, jika ingin nyaman, agak maju dikit seperti ini. Dan ini masih ada space kaki juga masih oke. Ini maju sekitar ya 4 cm lah, cukup oke untuk barisan belakang. AC-nya di sini bukan AC, jadi hanya kipas blower 1-3 ya, masih oke lah ada blowernya, karena AC depan pun cukup oke, masih cukup dingin karena ruangan kabinnya ya kecil nih, panjangnya 4 meter. Tapi berarti di dalam kabinnya maksudnya lebih kecil dari 4 meter, mungkin 3,5 mungkin ya, 3 meteran di dalam kabinnya. Seperti ini dudukannya. Ini bisa diatur, tapi tengah tidak ada headrestnya. Ini headrest model pocong, dan kepala saya 80 sampai di atas sini. Jadi praktis, saya tidak menyandar sini, jadi bagian belakang lehernya saja yang menyandar sini. Jadi sayang sekali ini mestinya lebih tinggi, tapi kalau lebih tinggi nanti saat difoto efeknya di mobil jadi kelihatan sempit. Ya ini dia sebisa mungkin sekecil mungkin dibikin ramping, jadi biar katanya orang dari belakang duduknya theatrical, jadi di belakang lebih tinggi, jadi di belakang depan bisa dari belakang lihat ke depan seperti ini. Di sini ada, nah ini berguna juga saya bilang, walaupun aneh tapi berguna juga. Ada handrest di bagian tengah, bisa ditekuk seperti ini. Ada bagian spotlighter lagi di belakang. Ini juga suatu kemewahan untuk mobil 1 jutaan.
Speakernya 4 ya. Seperti saya bilang, speakernya ini jelek. Bagian depan tetap dashboardnya full plastik. Posisi duduknya untuk saya 180 tidak ergonomis. Ini fix, tidak bisa diatur lagi. Di bagian samping juga ini tidak menyupport sama sekali. Samping masih oke lah. Ini posisinya juga tidak bisa diatur, tidak ada head adjuster. Bagian tengahnya agak nanggung, entah taruh orang pun ini nggak boleh. Jadi ini saya taruh barang juga agak sulit di sini. Bagian sini juga ada bisa berpindah, tapi buat apa berpindah? Harusnya jadi ada konsol. Di bagian sini juga konsol kecil, sayangnya ada port lighter lagi. Ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup lah, tapi tidak banyak. Sayangnya sini tidak terbuka. Tapi konsol di sini masih cukup besar. Ada USB connect ke bagian OEM. Dia punya head unitnya. Head unitnya standar FM radio, Bluetooth. Ya, seperti itu saja. Kita coba konekkan dulu. Dia masih kunci, dikonekkan, dia akan menyala. Nanti ini loadingnya lama, entah kenapa loadingnya lama. Jadinya mengganggu sekali jika buru-buru teman-teman seperti ini. Segera saya injek rem seperti ini. Saya coba geser ke R, loading. Jadi masuk kamera belakang loading. Seperti itu kamera belakangnya. Oke. Untuk ini juga keras sekali, sayang sekali ini keras. Untuk perempuan mungkin agak menyulitkan untuk menurunkan atau melepas ini. Wah, melepasnya ini agak mesti tarik ke atas dulu baru turun, jadi agak keras. Untuk AC saya posisi ini sendiri cukup, tapi kalau banyak orang ya mau untuk dingin ke kanan kiri untuk mematikan. Vanity mirror ini satu kelebihan, ada 2. Mobilnya 300 juta aja karena cuma 1 biji doang. Lampu ada 2 depan belakang, cukup oke lah. Lampu ada, tapi bukan, tidak bisa diatur secara manual dimmingnya. Di sini juga satu kemewahan untuk mobil 1 juta, ada auto, bisa di folding, bukan auto folding, bisa di folding dengan pencet. Sisanya ya driving experience bisa lihat di video berikutnya.